Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, saya Widiana Lestari, mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika Program Studi Akuntansi kelas 633A24 dengan NIM 6323088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novisa Gita Lestari dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cikarang kelas 633A24 dengan nomor induk mahasiswa 632311119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariani. Saya dari Universitas BSI Cikarang dengan NIM 6323031, kelas 63.3A.24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umi Latifah, biasa dipanggil Iva. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cikarang dari kelas 633A24 dengan nomor induk mahasiswa 632306671. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Yunita Ramadini dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cikarang dari kelas 633A24 dengan nomor induk mahasiswa 632300411. Dalam dunia perkuliahan, mahasiswa cenderung untuk berinteraksi secara intens dengan teman sebaya di sekitarnya. Terlebih bagi mahasiswa yang merantau dan jauh dari keluarga. Mereka lebih sering membutuhkan bantuan dari lingkungan sosialnya dan dukungan dari teman-teman di sekitarnya. Ruang lingkup pertemanan merupakan aspek penting dalam kehidupan mahasiswa. Pertemanan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk moral dan karakteristik individu. Dalam proses pendidikan, mahasiswa merupakan sekelompok yang rentan terhadap pengaruh sosial dari lingkungan sekitar, termasuk teman sebaya. Ruang lingkup pertemanan dapat menjadi lingkungan sosial yang berpengaruh dalam membentuk sikap positif pada mahasiswa. Pertemanan adalah hubungan dua orang atau lebih yang mempunyai unsur kecenderungan untuk menginginkan hal yang terbaik bagi satu sama lain. Adanya keterkaitan antara ruang lingkup pertemanan dengan akademik mahasiswa khususnya terhadap proses pembelajaran mahasiswa. Namun, masih terhadap kekurangan dalam pemahaman mendalam tentang keterkaitan dari ruang lingkup pertemanan terhadap akademi mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki pengaruh ruang lingkup pertemanan secara lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Adakah pengaruh ruang lingkup pertemanan terhadap akademik khususnya pada proses pembelajaran mahasiswa kelas 633A24 Universitas Bina Sarana Informatika? Yang kedua, seberapa besar pengaruh ruang lingkup pertemanan terhadap akademik khususnya pada proses pembelajaran mahasiswa kelas 633A24 Universitas Bina Sarana Informatika? Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ruang lingkup pertemanan terhadap akademik khususnya pada proses pembelajaran mahasiswa kelas 633A24 Universitas Bina Sarana Informatika dan seberapa besar pengaruhnya. Berikut hasil penelitian dari pengaruh ruang lingkup pertemanan terhadap akademik mahasiswa kelas 633A24. Hasil penelitian yang pertama ada pada bentuk kuesioner, data diri responden untuk mahasiswa kelas 633A24 yang akan diisi di dalam kuesioner sebagai berikut. Yang pertama nama lengkap, kedua nomor induk mahasiswa,
Yang ketiga, jenis kelamin. Selanjutnya, keterangan menjawab untuk responden. Skala Likert digunakan sebagai skala dalam penelitian ini. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Contoh pada skor 1, sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, 3, setuju, 4, sangat setuju. Selanjutnya pernyataan pada kuesioner. Instrumen variabel X ruang lingkup pertemanan. Pada pernyataan poin kebermanfaatan, yang pertama, lingkaran pertemanan saya membantu menciptakan rasa kompetisi yang sehat dalam belajar. Yang kedua, lingkaran pertemanan saya mendorong saya untuk lebih rajin belajar. Yang ketiga, saya merasa lebih termotivasi untuk belajar ketika belajar bersama teman-teman. Pada poin aksi, yaitu lingkaran pertemanan saya sering melakukan kegiatan belajar bersama. Pada poin terakhir, hasil nyata. Support dari teman-teman saya terpengaruh terhadap kenaikan IP saya. Selanjutnya, instrumen variabel Y. Pada pernyataan poin kebermanfaatan yang pertama, saya merasa lebih mudah mengatasi tekanan akademik dengan dukungan teman-teman. Yang kedua, saya sering mendapat sumber belajar yang berguna dari teman-teman saya. Pada poin aksi, yaitu saya cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran ketika bersama teman-teman. Yang kedua, saya cenderung sering mencari bantuan akademis dari teman-teman saya. Pada poin yang terakhir, yaitu sikap terhadap variabel. Saya merasa nyaman berdiskusi tentang kesulitan belajar dengan teman-teman saya, yang dimana pilihan jawabannya berkode SS sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Saya akan menjelaskan cara mengetahui frekuensi dari karakter responden berdasarkan jenis kelamin. Pertama, pada variabel view, pada kolom 1 diisikan dengan jenis underscore kelamin. Spasi di sini digantikan underscore. Baik. Untuk desimal kita ganti 0. Dan pada kolom label value, pada kolom value isi 1 label laki-laki. Ini bermaksudkan untuk 1 itu adalah laki-laki. Dan kemudian add value kedua itu perempuan. Lalu klik OK. Lalu kita ke data view. Habis itu pada bagian kolom pertama yang bertuliskan jenis kelamin, ini kita dapatkan dari kuesioner yang sudah diteliti. Untuk kode-kodenya perempuan 2 dan laki-laki 1. Nah, itu di copy saja. Sudah, sehabis itu klik analyze, lalu deskripsi statistik, frequencies, habis itu jenis kelamin masukkan ke variable. Habis itu klik statistik. Untuk central tendency, centang bagian mean, median, dan mode. Di bagian dispersion, minimum dan maksimum di checklist. Habis itu continue. Lalu despite frekuensi tetap di checklist. Oke. Tunggu jawabannya.
Dan berikut adalah output hasil dari jenis kelamin, frekuensi jenis kelamin. Berikut adalah output dari frekuensi deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki berjumlah frekuensi 7 dengan presentasi 30,4%. Perempuan frekuensi 16 dengan presentasi 69,6%. Saya akan menjelaskan bagaimana mengetahui frekuensi dari deskripsi responden berdasarkan hasil kenaikan atau tidak dari IP mahasiswa kelas 63 3A24. Pada variable view, di kolom 1, kita ketikkan hasil IP mahasiswa kelas 63 3A24. Hasil IP semester 2. Enter. Habis itu pada bagian desimal klik 0, di 0 kan. Pada bagian value, pada kolom value isi 1 itu pada labelnya diisikan iya, lalu add. Habis itu 2 labelnya tidak, lalu add. Oke. Habis itu ke data view. Nah, dari kolom pertama kita isi, kita kopikan hasil-hasil dari kuesioner yang kami dapat. Lalu analyze deskripsi statistik, hasil IP masukkan kepada variabel. Habis itu statistik, pada central tendency klik mean median mode. Habis itu dispersion minimum maximum checklist continue. Habis itu oke. Nah, berikut hasil dari frekuensi hasil IP semester 2 mahasiswa 633A24. Berikut adalah hasil dari frekuensi deskripsi responden berdasarkan hasil naik atau tidaknya IP mahasiswa kelas 633A24 pada semester 2. Berikut frekuensi dari mahasiswa yang menjawab ada kenaikan pada IP berjumlah 14 dengan presentasi 60,9%, dan mahasiswa yang memilih tidak naik pada IP mahasiswa semester 2 berjumlah 9 dengan presentasi 39,1%. Uji deskriptif statistik. Hasil dari kuesioner pengaruh ruang lingkup pertemanan terhadap akademik mahasiswa kelas 633A24. Kita masuk ke variabel view, di mana name ini kita isi sesuai pernyataan. Masing-masing variabel memiliki 5 variabel. Variabel X1 sampai X5, variabel Y memiliki 5 variabel, Y1 sampai Y5. Kemudian desimalnya kita nolkan semuanya. Pada label, masing-masing variabel memiliki 5 instrumen. Pada label ini diberi penjelasan dari name masing-masing. Kemudian pada measure kita ubah menjadi scale. Lalu kedua, pada data view ini kita pindahkan jawaban hasil dari responden 23 sampai totalnya. Kemudian proses pengujiannya, pertama kita klik analyze, lalu kita pilih menu deskriptif statistik, lalu kita klik deskriptif.
Lalu kita masukkan variabel X dan variabel Y ke dalam kolom variabel, lalu klik OK. Uji deskriptif statistik adalah metode untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Berdasarkan hasil data uji deskriptif di atas, yaitu yang pertama, variabel X memiliki jumlah responden yaitu 23. Dari 23 responden ini memiliki nilai minimum 9, sedangkan nilai maksimumnya adalah 20. Nilai MA-nya 15,61 dengan standar deviation 2,872. Selanjutnya variabel Y memiliki jumlah responden yaitu 23. Dari 23 responden memiliki nilai minimum adalah 12, sedangkan nilai maksimumnya adalah 20. Nilai MA-nya 16,61. Selanjutnya nilai standar deviation-nya adalah 2,291. Uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sebuah instrumen. Pertama kita buka dulu aplikasi SPSS ya. Terus kita arahin ke variabel view. Diklik di sini kan ada data view, ada variabel view. Kita isi dulu X1, ada X2 variabelnya, ada X3, ada X4, X5 sama variabel X. Nggak bisa pakai spasi. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, variabel Y. Ini otomatis kita ganti desimalnya di angka 0. Kita ganti ya 0, lalu kita ganti lagi sama ini, ganti terus measure-nya kita ganti scale. Terus ini dikasih labelnya item X1, item X2, item X3, item X4, item X5, dan variabel X. Item
Y1 item Y2 item Y3 item Y4 item Y5 dan terakhir variabel Y. Udah kita input judul-judul variabelnya sesuai dengan nama jumlah pertanyaan. Kita masuk ke data view. Nah, di data view kita ambil data di Excel. Ambil datanya di Excel. Nah, kita blok. Kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, udah masuk semua, jumlahnya respondennya ada 23. Lalu kita mau uji validitas, klik analyze, terus kita cari correlate, bivariate, lalu kita pindahkan variabel yang mau kita lihat. Pertama X, kita X1, X2, X3, X4, X5, dan terakhir variabel X nya. Nah, klik OK. Nah, ini tabel correlationnya variabel X ya. Mau lihat variabel Y, kita balik lagi ke data yang tadi, kita klik analyze, lalu kita klik correlate, bivariate, kita kembalikan lagi yang variabel X nya. Nah, kita mau cari variabel yang bagian variabel Y. Jadi pindahkan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan variabel Y. Klik OK. Nah, ini untuk variabel Y nya, ini untuk variabel Y nya. Persennya untuk Y1 0,726, untuk Y2 0,74, dan seterusnya. Itu untuk uji validasi. Sekarang kita mau uji reliability. Ini data yang udah kita input tadi, sama kayak variabel sebelumnya yang uji validasi. Ini juga sama. Tapi di sini kita sama-sama klik analyze, lalu kita cari scale, klik reliability analyze, lalu kita pindahkan variabel yang mau kita lihat reliability-nya. Ini sekarang kita X1, X2, X3, X4, X5, dan variabel X. Setelah itu semua, lalu kita klik OK. Ini untuk variabel X. Nah, sekarang variabel Y, kembali ke sini, lalu kita klik analyze, scale, reliability, lalu kita klik kembalikan variabel X nya untuk menguji yang variabel Y. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan variabel Y. Klik OK. Nah, ini untuk variabel Y.
Jadi nilainya variabel Y 0,792, untuk variabel X 0,793. Nah, dengan dasar pengambilan uji validitas yaitu dengan uji signifikasi membandingkan antara R hitung dengan R tabel, degree of freedom dengan N dikurang 2, yaitu N adalah jumlah sampel. Jadi jumlah sampelnya dikurangin 2 dengan nilai signifikasi sebesar 0,05. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka instrumen atau data dikatakan valid. Sedangkan jika R hitung kurang dari R tabel, maka data atau instrumen dikatakan tidak valid. Dengan nilai signifikasi, jika nilai signifikasi lebih dari 0,5 dapat dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai signifikasi kurang dari 0,5 dinyatakan tidak valid. Sebelum kita membandingkan, kita lihat terlebih dahulu R tabel. Nah, dari R tabel ini kita mendapatkan nilai bahwa dengan responden jumlah 23 responden yang dikurang 2, jadi didapatkan R tabelnya sebesar 0,4132. Nah, ini adalah hasil dari SPSS yang uji SPSS menggunakan aplikasi SPSS yang kita lakukan. Dari mulai variabel X1 hingga X5. Setelah itu, di sini kita bandingkan R tabel dengan R hitung. R tabel dengan nilai 0,4132, sedangkan X1 0,710, dapat dikatakan bahwa R hitung ternyata lebih besar dibandingkan R tabel, maka data atau instrumen dikatakan valid. X2 dengan R tabel 0,4132, sedangkan R hitungnya 0,895, dapat dikatakan data valid karena R tabel lebih besar. Dan X2, X3, X4, X5 selanjutnya semuanya ternyata R tabel dan R hitungnya lebih besar, maka semua variabel komponen kuesioner dikatakan valid. Nah, untuk variabel Y, ini hasil dari uji validitas yang kita lakukan menggunakan aplikasi SPSS. Kita bandingkan dengan R tabel bahwa ternyata Y1 sama dengan X1, X2, X3, bahwa semua komponen valid. Selanjutnya kita menjelaskan tentang uji reliabilitas. Sekarang kita mau uji reliability. Ini data yang udah kita input tadi sama kayak variabel sebelumnya uji validasi, ini juga sama. Tapi di sini kita sama-sama klik analyze, lalu kita cari scale, klik reliability analyze, lalu kita pindahkan variabel yang mau kita lihat reliability-nya. Ini sekarang kita X1, X2, X3, X4, X5, dan variabel X. Setelah itu semua, lalu kita klik OK. Ini untuk variabel X. Nah, sekarang variabel Y, kembali ke sini, lalu kita klik analyze, scale, reliability, lalu kita klik kembalikan variabel X nya untuk menguji yang variabel Y. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan variabel Y. Klik OK. Nah, ini untuk variabel Y. Jadi nilainya variabel Y 0,792, untuk variabel X 0,793.
Apa itu uji reliabilitas? Uji reliabilitas merupakan alat ukur yang bersifat indikasi perubahan struktural. Suatu pernyataan dapat dianggap reliable atau dapat dipercaya jika jawaban seseorang terhadap suatu pernyataan konsisten atau konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliability set ini menggunakan Coinbase Alpha guna mengukur konsistensi instrumen. Sedangkan kalau untuk menguji uji reliabilitas itu bukan hanya menggunakan Coinbase Alpha. Ada berbagai cara, salah satunya 1. Metode tes ulang. 2. Formula Flanagan. 3. Coinbase Alpha yang kita gunakan. Yang keempat, ada metode formula KR atau Kuder-Bichat. Terus dan KR21. Nah, yang terakhir ada namanya metode ANOVA-Holt. Nah, sekarang kita pakai metodenya menggunakan Coinbase Alpha. Konsep atau konsistensi partisipan dalam menanggapi pernyataan atau kuesioner jika nilai Coinbase Alpha untuk pengukuran reliabilitas. Jadi maksudnya gini, jika Coinbase Alpha-nya itu lebih dari 0,6, maka kuesioner ini yang diujikan ini reliable atau konsisten. Sedangkan kalau misalnya Coinbase Alpha-nya kurang dari 0,6, berarti kuesionernya ini yang diujikan tidak reliable. Nah, setelah kita melakukan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS, menggunakan data yang kita punya, ternyata hasilnya bahwa variabel X menunjukkan Coinbase Alpha nilainya 0,793, sedangkan untuk Y 0,792. Jadi otomatis variabel X dan Y melebihi 0,6, maka data yang kita dapatkan berarti reliable atau konsisten. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 uji. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji autokorelasi. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Yang keempat, uji multikolonialitas. Uji normalitas adalah uji prasyarat untuk membuktikan bahwa data yang dikumpulkan untuk regresi linear berganda terdistribusi normal. Uji normalitas terbagi menjadi 2, yaitu uji normalitas metode grafik yang menggunakan grafik histogram standaris regression residual serta grafik normal probability plot, dan uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov. Baik, selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas terdiri dari 2 metode, yaitu metode grafik dan metode Kolmogorov-Smirnov. Kita akan mencoba menggunakan uji normalitas metode grafik terlebih dahulu. Baik, di sini pada bagian variable view kita isi semua kolom yang ada. Pada bagian name kita isi variabel kita terdiri dari variabel X dan variabel Y. Variabel X terdiri dari S1 sampai S5, lalu variabel Y terdiri dari Y1 sampai Y5. Pada bagian type kita isi numerik semua, pada bagian width kita isi 8 semua, pada bagian desimal kita isi 0 semua. Dan pada bagian kolom label ini kita isi dengan instrumen variabel X dan variabel Y. Di sini variabel X yaitu pengaruh ruang lingkup pertemanan. Variabel X terdiri dari 5 instrumen. Variabel Y akademik mahasiswa kelas 63 3A24 terdiri dari 5 instrumen juga. Pada bagian value dan missing kita isi non semua. Pada bagian kolom kita isi 8. Pada bagian align kita isi right semua. Pada bagian share kita isi scale semua. Dan pada bagian row kita isi input semua juga. Langkah selanjutnya yaitu pada bagian data view. Pada bagian data view kita akan mengisi data-data ini. Data-data ini sudah saya isi dan data ini saya dapatkan dari hasil kuesioner yang telah disebarkan ke kelas 63 3A24 oleh kelompok kami. Pada bagian variabel X dan variabel Y di sini itu adalah jumlah,
Contoh pada variabel x di sini yang pertama yaitu 18 hasil dari variabel x1 3, x2 4 dan x3 3 dan x4 4, x5 4 itu dijumlah. 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 yaitu 18. Untuk variabel y juga yang pertama ini dengan hasil 19 yaitu penjumlahan dari variabel y1 sampai variabel y5. Di sini kita masuk ke inti cara untuk menggunakan uji normalitas metode grafik. Yang pertama, kita ke bagian analyze, pilih regression, lalu linear. Nah, di sini ada kolom dependen dan independen. Karena kolom dependen kita y, maka masukkan variabel y. Dan independen kita x, masukkan x kita ke sini, klik panah di sini. Lalu di sini ada statistik, plot, shape, option, style, bootstrap. Di sini kita pilih plots. Pada bagian y, kita pilih dependen. Pada bagian x, kita pilih regression. Lalu jangan lupa untuk menceklis histogram dan normal probability plot pada standaris residual plots. Kita checklist. Lalu continue. Lalu abaikan yang lain, klik OK. Di sini akan muncul hasilnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini merupakan histogram variabel Y akademik mahasiswa kelas 63A 24 dan ini akan normal PP plot of regression standardized residual dependent variabel Y akademik mahasiswa kelas 633A 24 dan berikut merupakan hasil dari uji normalitas metode grafik. Dapat kita lihat pada tabel pertama yaitu regression standaris residual. Dapat disimpulkan bahwa model regresi ini cenderung mengikuti distribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh bentuk histogram yang menyerupai kurva lonceng dengan mendekati 0 menunjukkan bahwa asumsi klasik regresi terpenuhi. Lalu, pada gambar normal probability plot residual dari metode ini cenderung berdistribusi normal, walaupun ada beberapa titik yang menyimpang dari garis lurus terutama bagian tengah. Sehingga berdasarkan grafik standaris residual dan normal probability plot, data ini terdistribusi normal. Setelah tadi kita menyelesaikan uji normalitas metode grafik, mari kita membuat uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov. Langkahnya itu hampir sama saja dengan uji normalitas metode grafik, hanya ada sedikit perbedaan. Di sini kita klik analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Di sini juga kita sama saja, kita reset dulu. Untuk kolom dependennya kita pilih variabel y. Untuk independennya kita pilih variabel x. Lalu di sini ada statistik, plot, shape, option, style, dan bootstrap. Pada uji normalitas metode grafik tadi kita menggunakan mengklik plot, namun pada metode Kolmogorov-Smirnov ini kita akan memilih shape. Lalu di sini di kolom residual kita pilih standaris. Oke, klik include juga, lalu continue, lalu oke. Di sini akan muncul kolom baru pada data view yaitu ZRE1 atau ZRE1. Setelah itu kita akan melanjutkan metode dengan mengklik analyze, pilih non-parametric test, pilih legacy dialog, lalu one sample KS. Pada test variable list, kita akan masukkan variabel baru yaitu
standaris residual atau ZRE1 tersebut. Kita pilih normal, lalu custom, lalu oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul one sample Kolmogorov Smirnov test. Di sini hasil assigned side to tail kita adalah 0,729. Lalu, metode yang kedua pada uji normalitas adalah uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov adalah suatu tes goodness of fit yang artinya adalah yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Dapat kita lihat berdasarkan tabel one sample Kolmogorov-Smirnov, nilai assigned side to tail sebesar 0,729, memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan terdistribusi dengan normal. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada data periode sekarang dengan data periode sebelumnya. Setelah menyelesaikan uji normalitas metode grafik dan metode Kolmogorov-Smirnov, selanjutnya kita akan menggunakan uji autokorelasi. Di sini cara-caranya hampir sama dengan uji normalitas sebelumnya, yaitu kita dengan datanya kita menggunakan data yang tadi ya. Dari variable view, data view-nya juga menggunakan data yang sama. Untuk langkah pertama, sama, click analyze, lalu regression, lalu linear, kita reset, lalu pilih dependennya untuk variabel Y, lalu di sini block one of one itu di sini merupakan kolom independen, variabel X independen. Lalu di sini kita pilih statistik. Di kolom regression coefficient kita klik estimate karena di sini sudah, jadi tidak usah. Lalu pilih klik model P3 dan di sini jangan lupa kita checklist Darby-Watson. Lalu klik continue. Lalu abaikan yang lain, oke. Lalu di sini kita sudah menemukan hasil kita. Hasil dari uji autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson 2,008. Uji autokorelasi yang menghasilkan tabel model summary dengan nilai Durbin-Watson 2,008. Dengan langkah selanjutnya yaitu menggunakan tabel Durbin-Watson A5%. Dengan nilai N atau banyaknya responden kita sebanyak 23, lalu dengan nilai K atau banyak variabel sebanyak 1, dengan dapat dilihat dari tabel dengan nilai responden 23, kita mendapatkan nilai DL sebanyak 1,2567 dan nilai DU sebanyak 1,4375. Lalu di sini kita dapat menghasilkan 4,DU 2,744 dikurang DU 2,7433, lalu 4 dikurang DL 2,5625. Berdasarkan grafik tersebut, nilai DW atau nilai Durbin-Watson sebesar 2,088 berada di antara nilai DU 1,4375 dan nilai 4 kurang DU sebesar 2,7433 yang menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi dan artinya bahwa data yang digunakan terbebas dari gangguan pada periode sebelumnya. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas juga terbagi menjadi dua,
metode yaitu uji heteroskedastisitas metode grafik dan uji heteroskedastisitas metode Glasser. Selanjutnya, setelah kita mencoba uji autokorelasi, di sini saya akan mencoba uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas terbagi menjadi dua metode, yaitu metode grafik dan metode Glasser. Kali ini saya akan mencoba uji heteroskedastisitas metode grafik terlebih dahulu. Untuk cara-caranya yaitu sama seperti tahap yang lainnya, klik Analyze, lalu kita pilih Regression, pilih Linear, akan muncul seperti ini. Jika sudah ada isinya, yang dari sebelumnya kita riset terlebih dahulu. Lalu pada kolom dependen, masukkan variabel Y. Pada kolom independen, masukkan variabel X. Dan pada bagian ini, yang terdapat statistik, plot, shape, option, style, dan bootstrap, kita pilih plots. Lalu pada kolom Y kita masukkan spreadsheet, dan pada kolom X kita masukkan gfred. Setelah itu abaikan yang lainnya, lalu kita klik continue, lalu OK. Di sini akan muncul hasilnya. Nah, di sini merupakan grafik scatter plot, dependent variable, variabel Y, akademik mahasiswa kelas 63 3A24. Baik, setelah melakukan uji heteroskedastisitas metode grafik, selanjutnya kita akan mencoba uji heteroskedastisitas metode Glasser. Untuk tahapnya yaitu yang pertama sama saja, kita klik Analyze, pilih Regression, lalu Linear, kita riset terlebih dahulu. Pada kolom dependen kita pilih variabel Y. Pada kolom independen kita pilih variabel X. Lalu di sini kita pilih, pada bagian ini kita pilih step. Lalu residual kita pilih unstandaris. Dan kita klik continue. Kita klik OK. Lalu ini muncul kolom variabel res1. Lalu kita klik transform compute variable. Di sini kita pilih abrasive. Klik abrasive. Untuk di sini numeric expression kita pilih unstandaris residual. Kita klik manual. Klik manual. Untuk function group kita pilih all, lalu function and special variables kita pilih ABS. Lalu kita klik OK. Di sini akan muncul kolom abrasive juga. Pilih Analyze lagi, Regression, Linear. Lalu untuk dependen pilih variabel Y, independen pilih variabel X. Kita riset terlebih dahulu. Dependen kita pilih abrasive. Untuk independen kita tetap pilih variabel X. Di sini kita tidak memilih satu kondisi ini, namun kita langsung mengklik OK. Di sini akan muncul hasil dari metode heteroskedastisitas, uji heteroskedastisitas metode Glasser. Dapat kita lihat di sini ada hasil dari uji heteroskedastisitas metode grafik dan metode Glasser. Hasil dari uji heteroskedastisitas metode grafik dapat dilihat pada gambar scatter plot residual model regresi terpenuhi. Terlihat dari titik-titik data tersebar secara acak di sekitar garis horizontal atau nilai O.
yang dimana maka sampel atau data bersifat homogen atau bebas gejala heteroskedastisitas. Lalu, untuk hasil uji heteroskedastisitas metode Glaser, yaitu dapat kita lihat berdasarkan gambar tabel koefisien A, hasil uji dapat dilihat pada kolom C. Pada kolom C, variabel X memiliki sig 0,918, memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas atau sampel penelitian bersifat homogen. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas dalam regresi linear berganda tidak ada hubungan dalam mempengaruhi variabel terikat. Baik, selanjutnya setelah melakukan beberapa uji seperti uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, yang terakhir saya akan mencoba uji multikolinearitas. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang lainnya, klik analyze, pilih regression, lalu klik linear, kita reset terlebih dahulu. Lalu pada kolom dependen kita masukkan variabel Y, dan kolom independen kita masukkan variabel X. Lalu kita pilih statistik. Pada bagian regression coefficient, bagian estimate sudah otomatis terchecklist. Lalu model fit juga sudah otomatis terchecklist. Yang harus kita checklist selanjutnya yaitu part and partial correlation dan collinearitas diagnostics. Lalu kita klik continue, abaikan yang lain, lalu klik OK. Lalu hasilnya pun akan muncul seperti ini. Koefisien A dengan nilai tolerance 1,00 dan nilai VIF 1,00 juga. Uji multikolinearitas. Dalam uji multikolinearitas, metode tolerance atau TOL dan variance inflation factor atau VIF, kriteria uji multikolinearitas ini sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,01 dan nilai variance inflation factor lebih besar dari 10, maka ada hubungan antara variabel bebas. Yang kedua, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,01 dan nilai variance inflation factor lebih kecil dari 10, maka tidak ada hubungan antara variabel bebas. Dan dapat kita lihat hasil dari uji multikolinearitas pada gambar di sini, bahwa nilai dari hasil tolerance variabel X sebesar 1,00 lebih besar dari 0,01 dan nilai variance inflation factor atau nilai VIF sebesar 1,00 kurang dari 10, dan dapat disimpulkan dari kedua nilai tersebut tidak ada gejala multikolinearitas antara variabel, sehingga tidak ada hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis terdiri dari dua, yaitu uji T dan juga uji F. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis terdiri dari uji T dan juga uji F. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan versi 27 dan halaman yang muncul akan seperti ini. Kemudian pada variabel view diisi dengan name-nya X1, X2 sampai dengan X5. Kenapa sampai dengan X5? Karena dalam makalah kami menggunakan dua variabel, yaitu variabel X pengaruh ruang lingkup pertemanan dan variabel Y akademik mahasiswa kelas 63 3A24, di mana
isi kuesioner kami terdapat 10 pernyataan, 5 pernyataan yang berkaitan dengan variabel X pengaruh ruang lingkup pertemanan, dan 5 pernyataan lagi yang berkaitan dengan variabel Y akademik mahasiswa kelas 63 3A24. Kemudian variabel underscore X. Kenapa underscore? Karena di dalam SPSS tidak dapat menggunakan spasi, maka diganti dengan underscore. Kemudian Y1, Y2 sampai dengan Y5, kemudian variabel underscore Y. Pada bagian tipe, ini terisi otomatis numerik. Pada bagian width juga terisi otomatis ketika kita mengisi name, maka langsung terisi otomatis angka 8. Pada bagian desimal, ini langsung diisi semuanya 0. Kemudian pada bagian label ini diisi manual dari pernyataan-pernyataan di dalam kuesioner. Kemudian pada value juga diisi diisi otomatis non, missing juga terisi otomatis non, columns juga terisi otomatis 8, dan align juga terisi otomatis line, right dan measure diisi dengan scale, semuanya diisi dengan scale, dan bagian role itu terisi otomatis input. Kemudian di bagian data view, awalnya hanya muncul bagian atasnya saja, dan bagian ini diisi dari hasil kuesioner pada kelompok kami, dan kelompok kami menggunakan 23 responden. Dengan contoh, misal X1 ini pernyataannya tentang lingkaran pertemanan saya membantu menciptakan rasa kompetensi yang sehat dalam belajar dan mendapatkan nilai 3, 4, 3, 2, dan seterusnya dengan nilai 1 yaitu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Dan untuk variabel X-nya itu diambil dari akumulasi X1, X2, X3, X4 sampai dengan X5, dan variabel Y-nya diambil dari akumulasi Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Setelah semuanya terisi pada bagian data view, kemudian klik Analyze, kemudian Regression, dan Linear. Pada bagian Dependent itu diisi dengan variabel Y-nya, akademik mahasiswa kelas 63 3A24, dan independent-nya itu diisi variabel X-nya, pengaruh ruang lingkup pertemanan. Kemudian klik OK. Muncullah hasil output beberapa tabel, ada tabel variabel enter, model summary, dan ANOVA dan koefisien. Di dalam uji T yang dilihat adalah tabel ANOVA dan koefisiennya. Tabel ANOVA memperlihatkan hasil uji F dan tabel koefisien memperlihatkan hasil uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Di dalam uji T ini memiliki beberapa syarat, yaitu jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 diterima. Secara statistik, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap variabel Y. Tetapi, jika kebalikannya, T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Syarat yang kedua yaitu nilai signifikasi harus kurang dari 0,05. Di sini sudah terlihat hasil dari uji T hitung yang dilakukan di dalam SPSS. Di sini terlihat hasil T hitungnya yaitu sebesar 4,593. Maka selanjutnya yaitu mencari T tabel. Untuk menghitung T tabel, rumusnya yaitu A dibagi 2 titik koma N, di mana A merupakan alfa yang sudah ditentukan nilainya sebesar 0,05 dan N-nya merupakan jumlah responden di dalam kuesioner. 0,05 dibagi 2 yaitu 0,25.
Di sini dapat dilihat tabel persentasi distribusinya yang tadi setelah dihitung yaitu 0,25 dengan N-nya 23, maka dapat diketahui bahwa T-tabelnya yaitu 2,06866. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung sebesar 4,593 lebih besar daripada T-tabel yaitu 2,06866. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara ruang lingkup pertemanan terhadap akademik mahasiswa kelas 63 3A 24. Dan tadi juga dapat dilihat bahwa nilai signifikannya sebesar 0,01, yaitu kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan kembali bahwa terdapat hubungan erat antara pengaruh ruang lingkup pertemanan terhadap akademik mahasiswa kelas 63 3A 24. Selanjutnya adalah uji F. Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji ANOVA. Digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dan uji T sebenarnya memiliki syarat yang sama, yaitu F hitung harus lebih besar daripada F tabel dan nilai signifikasinya harus kurang dari 0,05. Di sini dapat terlihat hasil uji F yang dilakukan di aplikasi SPSS sebesar 21,094. Setelah ini akan dicari dulu F tabelnya. Berikut adalah rumus untuk mencari F tabelnya, yaitu K.2N, di mana K merupakan jumlah variabel bebas, sedangkan N merupakan jumlah responden di dalam kuesioner. Di dalam makalah kami, jumlah variabel bebasnya sebanyak 1 dan jumlah respondennya sebanyak 23, sehingga dihasilkan F tabelnya yaitu 4,28. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa F hitung sebesar 21,094 lebih besar daripada F tabel sebesar 4,28 dan nilai signifikasi sebesar 0,01 kurang dari 0,05, maka yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara ruang lingkup pertemanan terhadap akademik mahasiswa kelas 63 3A 24. Baiklah, selanjutnya uji koefisien determinasi. Langkah pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu kita klik Linear. Selanjutnya kita masukkan variabel X ke dalam kolom independen, lalu masukkan variabel Y ke dalam kolom dependen, lalu klik OK. Kemudian inilah hasil dari uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi adalah uji untuk menjelaskan besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Dari tabel di atas menunjukkan besarnya nilai kolerasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,708, koefisien R square yaitu sebesar 0,5
477 yang artinya pengaruh ruang lingkup pertemanan terhadap akademik mahasiswa kelas 633A24 sebesar 47,7%. Untuk uji koefisien regresi, pada kolom pertama baris pertama isi variabel X dan baris kedua variabel Y. Desimal dinolkan pada kolom label variabel X diisi dengan ruang lingkup pertemanan dan pada variabel Y diisi akademik mahasiswa. Untuk measure diganti scale. Ke data view, isi kolom X dan Y dengan hasil data variabel-variabel dari kuesioner. Variabel X, jumlah variabel X di copy, begitupun variabel Y. Lalu klik analyze. Pada regression, pilih linear. Ruang lingkup pertemanan masukkan ke kolom independen dan akademik mahasiswa masukkan ke dependent. Lalu oke. Ini dia hasil output dari koefisien regresi. Pada uji koefisien regresi, pertama dibuktikan dengan uji korelasi dari dua variabel yang positif. Ini dimaksudkan bahwa ruang lingkup pertemanan mempunyai pengaruh positif terhadap akademik mahasiswa. Ini dapat dilihat dari tabel correlation di bagian person correlation. Ini terdapat 0,708 dan tidak ada tanda minus di sebelahnya. Ini bertandakan bahwa ini adalah positif. Yang kedua, menentukan berpengaruh antara variabel X dan Y. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 21,0904 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel ruang lingkup pertemanan dan dengan kata lain, ada pengaruh variabel ruang lingkup pertemanan terhadap variabel akademik mahasiswa. Yang ketiga, nilai korelasi atau hubungan antara variabel X, variabel ruang lingkup pertemanan terhadap variabel Y, variabel akademik mahasiswa. Dari output berikut menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan, yaitu sebesar 0,708. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,477 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas ruang lingkup pertemanan terhadap variabel terikat akademik mahasiswa adalah sebesar 47,7%. Hasil penelitian dan pembahasan. Pengaruh ruang lingkup pertemanan terhadap akademik. Dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Ruang Lingkup Pertemanan Terhadap Akademik Mahasiswa 633A24, riset ini dikerjakan melalui Google Form. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, satu ruang lingkup dan kedua akademik mahasiswa. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa ruang lingkup pertemanan ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap akademik mahasiswa kelas 633A24. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan uji T sebesar 4,593, lebih besar dari 2,06866. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh
hipotesis yang berbunyi, maksudnya jadi terdapat pengaruh antara ruang lingkup pertemanan terhadap akademik mahasiswa yang dapat diterima. Besarnya koefisien determinan pengaruh ruang lingkup pertemanan terhadap akademik mahasiswa adalah berdasarkan nilai kolerasi atau hubungan L, yaitu sebesar 0,708. Koefisien determinasi atau S-square yaitu sebesar 0,477, yaitu artinya pengaruh ruang lingkup pertemanan terhadap akademik mahasiswa kelas 63.3A24 sebesar 44,7%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, hasil uji deskriptif statistik menunjukkan bahwa variabel X memiliki N sebanyak 23 dengan nilai minimum 9 dan nilai maksimum 20 serta mean sebesar 15,61 dan standar deviasi 2,872. Sementara itu, variabel Y memiliki N23 dengan minimum 12 dan maksimum 20, mean 16,61, dan standar deviasi 2,291. Uji validitas dilakukan untuk memastikan kesahihan butir pernyataan dengan menggunakan perbandingan R hitung dan R tabel. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item pernyataan di kuesioner dinyatakan valid. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach alpha dengan nilai 0,798 untuk kedua variabel X dan Y, menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliable. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikoliniaritas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, sedangkan uji autokorelasi menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi. Uji heteroskedastisitas dan multikoliniaritas juga menunjukkan tidak ada masalah pada data. Kesimpulan kedua yaitu pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel ruang lingkup pertemanan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akademik mahasiswa. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa 44,7% variasi dalam akademik mahasiswa dapat dijelaskan oleh ruang lingkup pertemanan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ruang lingkup pertemanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akademik mahasiswa kelas 633A24. Dengan adanya korelasi yang positif dan signifikan serta pengaruh yang signifikan dalam setiap kenaikan satuan ruang lingkup pertemanan terhadap akademik mahasiswa. Maka dari itu, saran yang dapat diambil dari makalah dan presentasi kali ini yaitu 1. Harus mampu memilih ruang lingkup pertemanan lebih baik agar membawa dampak atau pengaruh yang baik sesuai dengan penelitian yang dilakukan bahwa ternyata ruang lingkup pertemanan berpengaruh terhadap akademik seseorang. Dan 2. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya menambahkan variabel lain yang belum tercantum pada penelitian ini, karena masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.